Sembako tadi terus harus wajib verifikasi data, pemegang data seperti begini. Verifikasi itu kita langsung ke sekolah-sekolah, pastikan anak yang tadi Mama sampaikan itu betul dia sekolah di situ dan dia hadir 80%. Kehadirannya 80%. Di bawah 80% akan ada sanksi-sanksi dan pada akhirnya dikeluarkan dari PKH. Jadi untuk PKH ini kalau banyak hal ini tapi itu sudah itu syarat untuk jadi peserta PKH. Biar apa? Biar dong bisa keluar dari kemiskinan. Dong mesti paksa dong sendiri untuk keluar dari kemiskinan. Dengan cara anak harus selesai sekolah. Kalau selesai sekolah ikut lagi baru ikut lagi. Dong itu kartu PKH itu kartu paling bagus sudah karena ada bantuan masukan dari pusat untuk seperti kita bilang bidik misi tadi itu. Nah bidik misi itu mama dari anak selesai dong itu kan itu ke apa sosial masuk di sana bilang ini peserta PKH dia selesai sekolah SMA dan dia mau lanjut kuliah itu kartu PKH kalau mesti bidik misi. Kenapa sih bisa? Karena sekali pemerintah menjamin mama dong semua ini keluar dari kemiskinan. Jadi wajar kalau Tuhan ada perubahan. Toh? Contohnya lagi kemarin bantuan PKH ada perubahan nggak sih? Bantuan PKH ada nggak sih? Perubahan enggak? Ini untuk informasi saja. Kebetulan Bapak Sekretariat di sini disampaikan. Ini bantuan skema bantuan sosial 2020. Yang dulunya dorong dapat SD 250, 225 kan? Toh? Satu kali terima kan? Dong tahu dia punya ini kasih nominal bantuan. Tahu kasih? Setelah disosialisasikan ke belum? Dan belum sebelum berapa masuk? Nanti kalau ada apa-apa sebelum COVID, karena kemarin COVID makanya ada perubahan tak? Nah sebelum COVID itu bantuannya itu ibu hamil. Ibu hamil itu 500.000. Cuman karena COVID makanya dia berkurang. Berkurang kok, makanya 200.000. Ibu hamil PAUD itu semua 16.000 tuh. Bantuannya dikasih turun sampai 225 tapi per bulan itu per bulan. Yang dulunya dapatnya 3 bulan tapi sekarang dia kasihnya itu per bulan. Toh? Sampai saat ini masih dapat 225. Atau kan SD itu kan dapatnya 225 per bulan tapi karena COVID dia dapatnya 75 per bulan. 225 per 3 bulan itu SD itu 225 per 3 bulan tapi karena COVID dia turunnya 75 per 3 bulan. Terus SMP itu kalau saya salah 375 tapi karena COVID dia dapatnya 125.000 itu per bulan. 375 itu per 3 bulan. Terus SMA berapa SMA? 500 tak? Ya
500 tapi karena COVID 166 per bulan. Itu disabilitas dan lansia itu 600. Dan bantuan-bantuan PKH itu yang perubahan per bulan itu sampai bulan, kalau saya salah ya, karena kita dapat data dari BNPA untuk bulan Juli itu masih ada bantuan yang masuk. Agustus masih ada bantuan yang masuk kan? Iya. Itu sampai bulan itu. Sedangkan informasinya ini PKH nanti akan dapat bantuan beras satu keluarga itu 15 kilo. Karena pada bulan September atau setelah September Oktober itu nanti tidak akan ada bantuan lagi, bantuan PKH selama tempat untuk tahap 4 ini. Tapi semua dikasih beras 15 kilo untuk per keluarga. Untuk nominalnya betul belum bisa pastikan kira-kira maksudnya dapatnya per 3 bulan ataukah setiap bulan 15 itu kita belum tahu, karena di pujuk listnya tuh aturannya tuh belum selesai dibahas di daerah. Jadi itu nanti urutannya informasinya nanti dia bantuannya itu masuk dari daerah masuk ke Bulog. Nah dari Bulog itu nanti datang ke Ohoi langsung dan jadi aman gitu. Cuma nanti menunggu saja kalau seandainya ada informasi terbaru lagi itu pasti sampaikan sama pihak Ohoi juga sama-sama ini toh. Yang pasti betul mau tanya begini, mama dong bersyukur saya dapat PKH, bersyukur dong. Jadi betul tadi sedikit sayang karena ada peserta PKH yang mungkin dia puanas yang kuliah lah ataukah sekolah atau. Jadi kita berharap di tempat ini kali ini orang jangan biarkan anak ke sekolah ataukah lanjut kuliah. Karena dong punya kesempatan sebenarnya dong kartu masuk itu ada, PKH itu bukan kartu masuk itu ada. Dan yang kedua, peserta PKH ini bukan selamanya tidak akan selamanya ada bantuan terus. Suatu saat dan memang sementara potong ada ini nih pendampingan ini, masalah pendampingan ini diharapkan mama itu bisa dong punya keadaan sekarang dengan bantuan sedikit itu. Maksudnya begini, biar bantuan itu kalau mama dong tidak berani untuk keluar dari kemiskinan, maka selamanya ini akan ada penambahan dari itu peserta PKH lagi. Tapi kalau mama menggunakan bantuan yang baik, dong sedikit buka usaha sedikit, lalu bisa merasa untuk maju atau kau bisa berdiri sendiri, maka mama bisa minta untuk diluluskan dari PKH, dan nanti akan ada nama baru lagi dari kementerian untuk ini dari kampung ini. Kemarin itu ada satu nama, cuman pas kita cek dia ternyata yang ada cucu lain, maksudnya proses cucu yang ada anak lain, jadi beta yang bisa masuk di peserta PKH. Jadi kalau seandainya ada pasti beta sampaikan, kalau dong ada penambahan. Jadi kemarin memang sih ada, itu pun cuma 1 orang, padahal di kampung-kampung lain bukan di sini Maluku Tenggara informasinya nanti akan dapat 400 penambahan 400 orang. Cuma 400 saja karena di Maluku Tenggara untuk yang lulus dari PKH itu masih sedikit. Jadi potong sementara gencar ini untuk berusaha meluluskan kerjasama dengan mama dong tuh ada yang merasa. Jadi PKH itu ada dua cara untuk lulus. Bahasanya tuh graduasi. Jadi ada yang graduasi secara maksudnya karena kan dia punya ada komponen lagi tuh ada anak lagi itu graduasi biasa dan graduasi mandiri. Ini sementara potong cari kira-kira di kampung ini siapa yang bisa mandiri. Tapi potong juga sih berani bilang mama dong harus keluar PKH, tidak bisa. Potong juga sama-sama untuk cari cara bagaimana biar mama bisa berasa kalau dia sudah bisa mampu berdiri sendiri. Mungkin ada bantuan lain atau tapi kalau potong kasih bantuan itu sih bisa langsung kasih bantuan begini. Potong kasih bantuan itu kalau potongnya mampu potensi apa, kalau bisa buka warung besar atau bisa buka warung kecil, nanti potong coba koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk kasih mama bantuan supaya bisa mampu, berarti potong bisa kasih kabar mama dari PKH gitu. Jadi itu tujuan dari PKH. PKH yang selamanya kasih bantuan terus, tapi kasih bantuan
bantuan dan berusaha mama harus keluar dari miskin dan tujuannya sih. Mantap? Kamu udah sini ngerti? Ada pertanyaan? Iya, silakan. Apa yang disampaikan tadi bahwa untuk anak-anak yang sudah lulus dari SMA lanjut kuliah. Nah, di sini saya tidak bilang untuk yang lain, tapi untuk saya yang sementara mau berangkat kuliah bersama kemarin mau berangkat kuliah. Kita kan sudah bayar semester, sementara kan kuliah online. Jadi apa yang kita sampaikan tadi bahwa nanti kita ke dinas sosial itu tidak. Nah, ini apa? Maksudnya jalan keluarnya bagaimana? Secara garis besar tentu kita orang tua langsung saya rasa pertanyaannya menarik ya Bu. Jadi ini apa informasi di sini kita dapat dari kebetulan mereka kemarin saya sementara bicara dengan satu bidang di situ. Alhamdulillah ini peserta bisnis ini bisa kita mengatakan peserta PKH. Kan PKH ini kan bersama bisnis nama ini masuk dalam data kemiskinan nasional. Jadi bantuan itu wajib didapatkan di situ. Jadi PKH itu sudah pakai mas. Jadi kalau mau, siapa lagi selain ibu? Siapa? Selain ibu siapa lagi? Jadi kalau seandainya ada peserta PKH yang baru selesai sekolah dan mau lanjut kuliah, nanti kita koordinasi lagi ke kantor dinas toh. Kalau seandainya sudah bisa untuk dong daftar, kita langsung hubungi ibu dorong. Nomor HP pasti kita akan kasih di sini untuk dong komunikasi toh. Jelas? Yang pasti data apa ada persiapan ada tuh apa data saja keluarga kartu PKH lagi toh di terus mungkin ijazah terakhir itu pasti lebih siapkan saja dan di situ kita akan berusaha untuk bantu mama tapi sehingga jangan ada lagi yang selesai SMA itu kan juga pasti pada oke ada lagi yang lain. KKS itu kartu yang biasa mama udah pakai yang uangnya itu ATM lapis dengan KKS kartu keluarga sejahtera. Benar sekali. Terus itu kalau ada tren datang dengan KKS dan beta sehingga nilainya KKS itu kartu keluarga sejahtera. Lalu dong sambung itu kan ada kartu PKH kalau tuh kartu PKH yang kertas itu tapi dong sambung sekarang yang buat terbaru sudah lanjut ATM. Jadi kalau dulu pakai kartu untuk ke kantor pos kalau misalnya deh kantor pos deh yang kartu lama itu. Sedangkan nah sekarang yang baru itu dong kan ya sama dengan Mandiri dong satukan dalam bentuk ATM namanya kartu keluarga sejahtera. Nah dalam KKS itu diwajibkan mama dong hanya dong saja ya tahan deh semboleh beta tahan semboleh dong anak-anak yang lain tahan semboleh dong punya keluarga di luar kan atau mungkin orang atau kan mungkin agen-agen kan itu jangan. Di sini ditulis gerakan pegang sendiri. Peraturan menteri keluar mama karena informasi sudah beredar sampai di kementerian bahwa mama PKH pada saat menggunakan tidak ada uang di rumah ini dong gadai. Kenapa senyum-senyum? Dong gadai kartu PKH itu sendiri. Padahal itu bukan buku aset, itu cuma titipan. Titipan yang dong gunakan dengan baik. Kalau seandainya dong gadai, maka kita punya tujuan PKH nanti tidak akan tercapai. Toh? Beta baca. Berdasarkan surat Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial nomor sekian-sekian tanggal 23 Juni 2020 peraturan ini baru dikeluarkan tentang kemanfaatan bantuan sosial PKH. Jadi bantuan sosial PKH itu digunakan untuk keperluan produktif terutama biaya transportasi, puskesmas atau posyandu, transportasi dari sini ke sekolah, ke puskesmas posyandu, dari perlengkapan dan transport sekolah, membeli makanan berdiri serta modal usaha. Jadi PKH ini
bayi balita dari rumah ke posyandu atau puskesmas. Yang ketiga itu pakai untuk beli dong punya alat-alat sekolah, anak-anak pada sekolah. Dan yang terakhir itu untuk dong punya penambahan gizi. Di luar itu jangan. Makanya KPS tidak bisa digadaikan karena tidak bisa pakai untuk beli telur dan beras. Telur beras dipakai untuk uang ataukah program sembako. Minyak tanah, bapak perokok, togel dan sebagainya itu tidak PKH. No PKH. PKH cuma biayai anak punya transport sekolah, anak punya perlengkapan sekolah, anak punya gizi, dan ibu hamil punya gizi, kesehatan, dan safety kesehatan. Di luar dari itu bukan uang PKH. Pakai uang yang di luar PKH. Jangan pakai uang PKH yang dikirim dari kementerian. Dan larangan menggadaikan kartu KKS. Larangan menggadaikan kartu KKS untuk melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan. Jangan lagi ada pinjaman di apa? Pokoknya di bawah sana lah. Ini, betul pakai apa? ATM ada nanti panggil beras apa dulu deh? Jangan, itu salah. Pinjaman kepada lembaga keuangan dari tenir, tapi mana dulu apa di pajak di luar sana. Tapi jangan tapi di agen-agen kah, di toko-toko kah, di Bapak Haji siapa kah, Bapak Haji siapa kah, Bapak Haji ini, tetap uang ada ini, tetap uang kita mau ambil. Salah sudah, salah. Larangan ini bersifat resmi yang berakibat ini sanksinya tuh dicabut hak kepesertaan PKH. Jangan melakukan pelanggaran ini. Misalnya ada yang buat pelanggaran gade-gade ATM ataukah ambil uang PKH dari HP, maka mohon maaf ketahuan saya pasti akan ambil kartunya, saya gunting nanti ke PKH. Itu aja. Karena kalau saya tidak buat itu ketahuan dari kementerian, saya dikasih keluar. Jadi kalau mau beli saya mau dikasih siapa yang mau dapat keluar itu. Kalau saya mau dapat keluar sesuai aturan, ya. Kalau biar betul-betul dong serius mau keluar kemiskinan. Kalau saya mau keluar kemiskinan, saya bisa pakai program PKH. Program yang lain saja ada. Tapi kalau program PKH serius, saya main-main. Kalau saya serius nanti dong saya akan keluar dari kemiskinan. Dong selamanya begini saja dan dong anak cucu juga ikut kembali begini lagi. Tapi beta yakin mama dong semua kayak gitu toh. Dong mau dong anak cucu juga keluar dari kemiskinan. Jangan sampai beta daftar ini tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan dong anak yang tua semua PKH. Kasihan gak sih? Satu orang itu PKH bagus lah bantuan. Jangan terlalu minta pada itu karena benar pada pemerintah. Kalau mama sudah bantu pemerintah pasti kan akan dapat. Karena kalau sudah bisa berdiri sendiri, itu harus ditekatkan dari mama dan benar. Kalau beta segini, beta miskin dan beta anak miskin lain. Beta anak sekolah, beta kemarin sekolah. Ya pasti kan beta anak bisa lebih banyak daripada beta. Begitu saja. Malu kalau beta sudah dalam daftar PKH ini ada nama yang dibawa anak nama. Oh, itu nanti udah bilang itu PKH, yang saya nggak cuma sama saja. Itu PKH, tapi anak saya nggak boleh sama saja itu malu. Karena pemerintah sudah dukung terus kasih bantuan ini. Jadi di sini kita minta perhatian khusus untuk mama yang menggunakan kartu KKS. Jangan lagi ada yang gadai di manapun itu. Kalau seandainya digadai ketahuan, saya minta maaf duluan ini. Saya ikut aturan, tidak bisa saya mesti yang dikorbankan nanti. Loh? Jadi kita masing-masing dari punya rezeki yang ada. Kalau dapat rezeki pergunakan baik-baik sesuai dia punya tempatnya. Dia gambarannya begini. Mama dikasih uang sama suami beli anak punya pakaian sekolah. Toh? Lalu uang itu pas dain-dain oleh yang punya panci belanga kuali. Don pergi untuk beli barang panci kuali belanga lah kasih kaki apa semuanya. Kira-kira anak dapat pakaian sekolah nggak sih? Pertanyaan kedua, kira-kira anak di sekolah ada program apa? Serius nggak sih di sekolah? Kalau di sekolah yang pakaian yang rusak. Lalu pertanyaan ketiga, kira-kira anak bisa lulus sekolah nggak sih?
pemerintah kasih begini karena pemerintah tuh kasih perhatian lebih Apa banyak? sama Contoh orang lama nih. Contoh lama nih. orang tua wajib punya perhatian lebih sama anak. 20 menit. Itu kewajiban orang tua ketika dapat begini. Jadi jangan sampai uang PKH dipakai untuk beli minyak tanah. Wih, besok ini ada bantuan masukin. Beta beli apa? Beta utangnya beras dong lah Ci. Nanti beta kasih ini, beta patenin. Salah. Atau kalau uang PKH sudah akan cium tangan, langsung lurus-lurus pergi di aci-aci dan dibasah. Beli minyak tanah, beli bimoli, beli rokok, beli semua. Lalu anak hal-hal, saya nanti laki gaji saja tuh, laki gaji berapa? Nah ini bukan untuk itu kalau lebih, di sini dibilang kalau lebih dimodalkan untuk jadi modal usaha. Lebih kasih yang mana? Lebih kok? Coba deh usaha kecil-kecil jual-jual kedondong kan, jual-jual rujak kan, yang sendiri, yang beta orang sini tuh orang usaha semua. Jadi coba dong buktikan kalau usaha itu bisa bonok, belum bisa dapat rezeki. Karena ada bantuan lebih dari pemerintah. Mantap? Mantap? Jangan mengantar dong, belum selesai. Oke, mungkin itu dari saya. Konsep ada tambahan? Pas. Pas? Pas. Kita cuma berharap harapan besar dari kita untuk Kohoy bahwa masyarakat ini bukan beta masyarakat ini adalah masyarakat dari Kohoy. Beta cuman ada saja untuk bantuan ini dengan dia punya aturan segala macam banyak ini. Tapi tanpa bantuan Kohoy dan tanpa kerjasama dengan Kohoy, beta rasa beta sendiri sih mampu untuk mewujudkan cita-cita tadi. Untuk cita-cita apa kan? Untuk cita-cita apa di sini? Betul, impian itu harus keluar dari Keluarga miskin. Jadi beta berharap besok kalau ada bantuan untuk PKH, belum kalau sampaikan sama masyarakat umum bahwa PKH memang wajib dapat bantuan yang lain. Memang selain BLT itu yang PKH sudah dapat. BLT dan sebagainya PKH sudah dapat, tapi ini bantuan yang kemarin COVID ini toh, itu yang PKH sudah dapat. Cuma sembako yang BPNT itu PKH wajib dapat. Dan mungkin ada persentasenya saja ada bantuan dari Kementerian Sosial. Kalau beta bilang ini dapat lagi, peserta PKH ini dapat lagi, akhirnya berarti diwajib dapat. Jadi beta minta bantuan karena pemikiran presiden begini, kalau orang sakit dikasih satu obat yang bisa sembuh, dia mesti dapat kasih obat ini terus. Obatnya sudah kebantuan. Sama dengan tolong 19 menit. Masalah COVID kemarin kan ekonominya turun, dikasih bantuan perputaran ekonomi bagus. Juga karena bantuan ini ada beberapa dari kotoran di sini negara yang sudah keluar dari kemiskinan. Ada salah satunya dari vaksin. Jadi kita berharap suatu saat yang ini juga ada yang mau keluar dari kemiskinan karena dia merasa dia sudah bisa untuk berdiri sendiri. Itu potong impian. Dan itu kalau sampaikan sama keluarga juga, bapak di rumah, bapak tadi pendamping bilang itu potong dari PKH itu keluar dari kemiskinan. Itu masih begini. Kira-kira potong harus bagaimana dengan bantuan PKH ini, karena bantuan PKH ini dibilang untuk anak-anak yang perangkatan, kesehatan, transportasi, dan sedikit untuk modal usaha. Jadi kira-kira potong berproyek bagaimana biar ada sedikit uang PKH untuk modal usaha. Itu saja. Namanya komunikasi itu kan harus ada dalam ini biar mungkin bapak berproyek bagaimana dengan nama uang PKH sedikit dapatnya setiap bulan mungkin tiap 3 bulan mungkin 1 juta lebih. Oke, anak ke sekolah palingan di bawah 1 juta enggak aja saja. Toh, jalan kaki saja. Transportasi posyandu sekarang sekarang si depo ini saja. Tapi sisanya untuk pakai simpan mungkin 500.000 per bulan. Kalau 3 bulan atau bulan selesai. Kalau usaha sedikit kecil. Yang penting itu tekun. Tujuannya di situ saja. Kemudian yang kami bilang kepada semua orang itu bisa berubah dengan masing-masing saja. Bisa? Bisa keseng? Bisa. Mungkin itu saya dari saya. Tunggu dulu. Bisa. Memang dari kakak penduduk sama ada. Sini pasti
kami dengar untuk menerima yang 3 bulan atau yang 3 bulan yang dong terima yang ini bukan oleh masing-masing toh? Iya. Itu saya? Iya. Jadi bantuan kali ini beta datang ini untuk pertemuan awal yang mama dong karena beta kan baru ini terus beta ganti kakak Ike. Beta datang mau tadi beta datang lapor diri pasek lalu pertemuan awal yang mama dong kan kalian kita mau berikan data untuk tahap 4 nanti. Berikan data jadi beberapa mama sudah selesai kan tinggal nanti ini cuma di sini kayaknya sih saya 30 orang karena peserta PK seharusnya 30 orang di sini. Tapi yang tidak datang ya mohon maaf saja, datangnya begitu saja. Tapi kalau seandainya ada informasi dari peserta orang mungkin ada peserta yang sudah selesai yang sudah tidak ada tanggungan lagi, anak sekolah yang ada, ibu hamil yang ada, yang siap disabilitas yang ada, sampaikan ke saya dan saya langsung bilang langsung ke rumahnya dan langsung sampaikan bahwa tidak terima bantuan lagi. Karena kalau seandainya ada masih ada yang kayak begitu, saya nggak nanti akan katanya ini kerja tapi yang bisa ini mesti karena kemarin orang bosan. lokasi kecil yang saya takutkan kerjanya datang ke besar dan kampung-kampung dekat lagi belum cari tahu masalah apa tiba-tiba ada yang sudah tidak ada komponen lagi tidak ada ini lagi maka memang saya langsung dikeluarkan sama yang baik sudah semua deh kalau mau dapat bantuan ya begitu sudah ini kan pemerintah punya betul-betul kue kalau keluarga makanya ya komunikasi sedikit kalau kemudian punya aturan ya kita bisa kerja sama kan saya main kita bisa berarti pakai mobil itu jam 3 iya jam 3 tapi jam 4 ya karena begini mama saya mulai kerja dari Depur terhitung ini Depur, Wakul, Kurdus, Kontrat apa lagi? Wacin, Bombay, Larang, Banten. Nah, ada 9. Nah, kalau beta berjalan dengan tunda-tunda waktu, maka akhirnya beberapa dikorbankan sudah kasihan. Akhirnya beberapa nanti kalau seandainya pakai mobil beta saya bisa kita dorong pun sudah jalan sudah pasti kali beta langsung menanggung main. Itu mohon pengertian saja karena beta saya bisa ini masih sedikit kewalahan sampai 9 kampung ini. Jadi kita mohon kerjasama yang baik kalau memang informasi dari OHE dari kampung jam 3 datang setengah jam pedagog sudah datang baru mandi pedagog saya di sini baru boleh masuk rumah dan mandi nggak pakai masih padahal semestinya suruh jam 3 dan karena setelah ini kita langsung ke Wakul cuma karena kalau terlalu begini ya akhirnya Wakul dikorbankan hari ini. Jadi tolong minta kerjasama yang baik untuk semua. Kalau memang dong serius dengan program ini datang tepat waktu. Maaf kalau nanti mengganggu dong punya aktivitas di rumah tapi ini kewajiban. Kalau jadi peserta PKH berarti wajib mengikuti semua aturan PKH. Oke? Ada lagi yang lain? Pas? Yakin? Jadi beta cuma mengingatkan kembali bahwa nanti dalam bulan Oktober itu sampai Desember itu nanti bantuannya dalam bentuk beras untuk keluarga 15 kilo dan bantuan itu entah nanti saya dikali 3 karena 3 bulan ada juga saya tahu karena masih menunggu dia punya dokumennya yang pasti 15 kilo itu pasti sedangkan kali berapa juga belum bisa pastikan. Jadi dong menggunakan bantuan dengan baik saja jangan sampai beras datang untuk dijual kembali lagi. Jual kembali waktu pilih HP. Ipun kau dengar itu Ben. Mamamu dari sendekat bosan. Mamamu dong di sana itu setelah bantuan selesai keluar dari bank masuk gota keluar lagi tas gota basah-basah. Untung saja gota sengaja ya kalau saya bolos. Jangan sampai begitu dulu. Kalau lo mau serius keluar dari kemiskinan, ikuti aturannya pasti bisa. Karena kalau pakai uang PKH untuk beli HP, maka selamanya jangan juga lagi. Anak juga tetap miskin lagi. Jadi saya menggunakan bantuan yang baik. Selamat sore.
Ya, oke. Tolong kau duduk sini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mama sudah datang, sudah kasih waktu sedikit untuk potong di sini. Kita berharap besok-besok kalau Bom datang semua tepat waktu dan tolong buku panggil yang lainnya. Ini belum 30. Dan sampaikan sama Dora yang sedang datang, datanya beta tidak bertegirkan karena tidak ada. Jadi kalau mau tegirkan, datang di kantor. Kalau datanya tidak mau tegirkan, datang di kantor untuk saya memberikan datanya karena saya sering datang di kantor karena kampung jauh. Karena belum sampai 30 nih. Kalau yang belum datang, datang namanya datang di kantor kalau saya memberikan datanya. Don't tak tahu siapa? Tahu ke sih? Tahu. Kantor sosial itu dong harus tahu. Kantor dinas sosial, bank mandiri itu dong harus tahu. Karena itu dong jangan setiap bulan. Rauf dia tahu itu. Rauf dia tahu. Kalau saya tahu nanti urusan bagaimana? Jadi Bapak ini di sini tuh. Upen. Bapak Upen tahu itu. Iya dia tahu iya. Lihat. Apa Upen yang batu hati? Wih, batu teacher. Jadi kantor dinas sosial itu dong tahu Gota kasih. Tahu. Gota depan Gota itu kantor dinas pendidikan. Lalu mau nyebrang, oke Bagunas itu samping dinas pendidikan itu sudah kantor dinas sosial. Lalu ada apa? Jadi terkait ini saja program keluarga harapan itu komponen ada berapa? Karena itu dia wajib punya anak sekolah. Bah, ingat saya ada anak sekolah, ibu hamil lansia, ibu hamil, terus bayi balita, disabilitas, contoh disabilitas, itu yang cacat, tapi cacat yang cacat dengan lansia, ingat sekali ya. Disabilitas, anak-anak sekolah, bayi balita, hamil melahirkan, terus lansia, disabilitas, itu ingat sekali. Kalau itu biar nanti dong tahu, nanti tetangga sudah di pemerintahan habis nanti tahu ya lalu lansia ada kesehatan, anak sekolah ada kesehatan, kalau saya anak sekolah ya sudah saya bilang aja. Oke? Silakan. Mama itu sekarang berapa? 55 tahun. Untuk persyaratan lansia untuk 2019 kemarin itu masih 60 tuh lansia, tapi ketika perubahan 70 tahun itu lansia. Jadi untuk iya hanya biar nanti waktu ya kayak lain. Kita mama dan saya dari umur begini. Jadi begitu deh. Lalu mama kita mau sampaikan kartu keluarga gitu. Kita berharap kartu keluarga yang baru deh, maksudnya kalau memang anaknya ada si balita atau baru masuk di kartu keluarga, segera dikasih masuk biar katanya ketemu ada. Lalu informasi berikutnya yang untuk Ibu Dora berapa yang anaknya sekolah di luar, ini informasi anak SD, SMP, SMA. Untuk informasi untuk anak SD, SMP, SMA yang sekolahnya di luar Maluku Tenggara, potong minta nama sekolah yang lengkap. Kalau bisa fotokopi raportnya, biar potong tahu dia kelas berapa sekolah di mana. Sehingga nanti kalau potong dia kasih masuk datanya di sistem, potong langsung kontak dengan orang di luar Maluku Tenggara. Maluku Tenggara di luar yang kalau saya ini sekolah di luar, kalau di Alameda
berdua pokoknya begitu kan tidak akan komunikasi yang baik jadi kita jaga itu biar oke ada lagi yang lain Satu lagi Bu, misalnya masalah ini, kakek ini punya cucu, itu bapaknya sudah meninggal, itu kalau laki-laki itu anak. Lalu yang kedua dengan untuk suami yang angkat piara, jadi sekarang sudah masuk di kakek ibunya. Lalu apa itu bisa berarti karena itu cucu dari pasangan itu, jadi untuk angkat piara. jadi begini masalah apa peserta PKH yang ada anaknya dan itu menjadi maksud keluarga dan bantuan itu sebenarnya PKH hanya membiayai anak tidak ada cucu tidak ada cucu karena kalau cucu berarti prosedurnya sedikit prosedurnya memang sebisa kalau sebenarnya masuk di sistem maka mohon maaf mama masuk PKH tapi tidak akan dibayar karena yang dibayar itu saja anak saja karena komunikasi dengan apa kementerian apa koordinasi regional dia bilang mama dong di sini dong apa upah mana maksudnya Upin, kau berdiri lah kasih dong kursi bilang sana tuh duduk mana? kursi saja kan dari kandung sendiri kalau memang jadi anak kandung ya Kursi. urus persyaratannya jadi kan anak kandung di kartu keluarga biar tidak ada masalah dan urusan itu biasa di dinas sosial kalau angkat anak jadi cucu itu di dinas sosial bagian bagian anak ada itu betul-betul Berarti itu sampai kalau angkatnya itu masuk di kampanye berarti orang tuanya harus tahu dia punya nama dia boleh nah itu makanya kita sering koordinasi juga dengan pusat terkait sekarang ini nih karena dia tahu ada yang jadi sama di mana karena keamanan karena selesai ini makanya dia jadi angkat jadi anak cuman ya kalau kita peraturan ini pas aja kita juga berusaha koordinasi dengan Pak Korek kayak koordinasi benar ini kayak masalah bikin tekan-tekan ya PKH cuma apa membantu anak bukan membantu cucu kalau seandainya saja di kartu keluarga itu nama dong urus lalu anaknya jadi cucunya tuh jadi anak itu bisa karena sudah ada ini tapi kalau di kartu keluarga kembali ke cucu juga itu jadi karena untuk bantuannya kayak anak-anak ini kan masuk dalam kategori mohon maaf anak terlantar dan anak terlantar itu bantuannya juga ada jadi untuk PKH wajib cuma begini saja anak terlantar ini lansia ini itu semua ada lansia saja lansia tunggal itu semua bantuannya ada jadi kemarin kan ada dari dinas sosial ada minta data terlantar kan sih ya kasih ada kan Sempurna nih. Ada. beberapa kampung itu ada sih cuma nanti masalahnya sih di kampung bagian sana juga rata-rata begitulah masalah yang sama jadi terus koordinasi kan belum tapi jalan keluar kita belum dapat nih berarti cuma dapat di bagian anak rehabilitas anak di dinas sosial dan bilang belum bisa bantu kalau mau kasih apa cucu dari anak belum bisa bantu dia persyaratannya sedikit ribet karena dia mesti kan ikut persidangan apa itu persidangan mulai jadi sidang nama saja sidang nama orangnya saya sidang nama saja baru persyaratannya lebih ribet lagi karena mesti minta keterangan dari dokter kejiwaan maksudnya apakah betul ibu yang internasi ini yang ada ini betul siapa lagi atau gitu ya tidak ada itu kan maksudnya beda sama informasinya ada lagi ibu yang lain dari Pasek dong ada yang tanya kita buat pertemuan kelompok dua bulan begitu 3 bulan baru dengan pertemuan kedua gue kata kelompok keluarga nanti kasih nanti kata korin bulan ketiga nih kali dengan kedua baru kan aku bayang di buat jarak jadi
kita mau sampaikan bahwa nanti Toto PK